Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama DR Taufik. Taratat, 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 taratat. Oke, di sini kita akan membahas soal simulasi KSNK Kompetisi Sains Nasional tingkat kabupaten atau kota tahun 2021 yang diselenggarakan di KTOM Kontes Terbuka Olimpiade Matematika bulan Februari tahun 2021. Nah, di sini kita akan membahas soal nomor 12. Tentukan bilangan asli N yang memenuhi persamaan berikut. Bisakah Anda mengerjakannya? Silahkan pause video ini untuk Anda coba mengerjakan sendiri. Baru kita akan bahas bersama-sama. Oke, mari kita bahas. Nah, di sini sebenarnya permintaan dari komentar di video-video sebelumnya. Di sini Tony Stark Live berkomentar, "Kak, bahas KTOM Februari nomor 12 dong." Nah, oke, untuk kali ini kita memang akan bahas soal KTOM Februari nomor 12. Ya, mari kita langsung saja bahas. Nah, untuk soal ini gimana tuh idenya? Nah, coba perhatikan. Gini. Kan di sini kan bentuknya sigma dari sesuatu ini ya. Sesuatu yang terdiri dari I itu kan ya. Nah, di sini coba pertama kita misalkan bentuk ini adalah UI. Biar kita mudah menulisnya ya. Jadi, kita misalkan UI itu sama dengan I-4 dikali I-3 dikali I-2 dikali I-1 dikali I gitu kan. Nah, sehingga kalau kita lihat di ruas kiri ini, ruas kiri yang ini ya, kita perhatikan ruas kiri aja. Yang ruas kanan kan udah gampang ya bentuknya. Nah, untuk ruas kiri di sini berarti itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk UI, ya kan? Nah, berarti ini kan sama saja itu U1 ditambah U2 ditambah dan seterusnya sampai UN, ya kan? Nah, oke. Kalau kita lihat kita perhatikan UI itu kan bentuknya I-4, I-3, I-2, I-1 dan I gitu kan, dikalikan semua. Nah, coba kita lihat. Berarti U1 itu hasilnya berapa? 0 dong, ya kan? Karena di sini ada I-1 sehingga U1 nanti itu 0 dikali sesuatu ya, hasilnya 0, ya kan? Begitu juga untuk U2. Kalau kita lihat U2 di sini kan ada I-2. Berarti U2 juga hasilnya 0, ya kan? Karena I-2 nanti hasilnya 0, kemudian ya dikali berapapun hasilnya 0 juga, ya kan? Oke, untuk U3 itu juga sama. Di sini ada I-3 berarti 3-3 itu kan 0. Ya udah, 0 kali berapapun ya 0 gitu. Begitu juga untuk U4. U4 kita punya sama dengan 0 juga, ya kan? Karena di sini ada I-4. Nah, untuk U5 udah nggak mungkin sama dengan 0 kan? Nah, oke. Dari sini coba kita bagi kasus dulu. Untuk N, oke. Untuk menjawab soal ini kita akan bagi kasus. Nah, yang pertama untuk N sama dengan 1 atau 2 atau 3 atau 4. Nah, sehingga untuk kasus ini, kasus yang pertama, oke, untuk kasus yang pertama, ini kan N sama dengan 1, 2 atau 3 atau 4. Nah, oke, untuk yang pertama kita cek. Untuk N sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1, berarti kan ruas kiri itu kan sama dengan ini kan berarti sigma I sama dengan 1, N-nya 1 ya kan, N1 berarti UI. Nah, sehingga ini sama saja U1, ya kan. Nah, padahal kita tahu U1 adalah 0. Nah, kemudian kalau kita lihat ruas kanan tuh yang ini ya. Nah, di sini kalau kita substitusi N sama dengan 1, di sini kan ada N-1. Ya, kalau kita substitusi 1 min 1 0 kan, ya kan? Sehingga 0 kali berapapun hasilnya 0. Berarti ruas kanan itu 0. Nah, di sini kita dapat ruas kiri 0, ruas kanan 0. Jadi ini sama. Berarti ini N sama dengan 1 memenuhi, ya kan? N sama dengan 1 memenuhi. Oke. Terus kita lihat lagi untuk N sama dengan 2. Untuk N sama dengan 2 kita juga punya ruas kiri. Itu kan artinya U1 ditambah U2, ya kan? Ruas kiri ini. Sehingga kita punya kan U1 sama U2 0. Berarti 0 tambah 0, ya jawabannya 0. Begitu juga untuk ruas kanan. Ruas kanan, kalau kita lihat di sini ada N-2. Kalau kita substitusi N sama dengan 2, ya hasilnya juga 0 kan. 0 kali berapapun ya 0. Jadi ini juga
hasilnya ruas kiri 0, ruas kanan 0, berarti ini juga memenuhi. Jadi n sama dengan 2 memenuhi, ya kan. Nah, kemudian kita cek untuk n sama dengan 3. N sama dengan 3 dengan cara yang sama, ruas kiri itu kan berarti U1 ditambah U2 ditambah U3, ya kan. Nah, di sini kita punya 0 0 0, ya udah hasilnya 0. Tetapi kalau kita cek untuk ruas kanan di sini enggak ada faktor yang n-3, enggak ada kan. Jadi ruas kanan ini kan 26. Terus ini kalau kita substitusi n sama dengan 3 bukan 0. Ini juga bukan 0, ini juga bukan 0, ini juga bukan 0. Jadi ini tuh nanti ruas kanan tidak sama dengan 0. Nah, di sini kan kontradiksi dengan ruas kiri, berarti ini tidak memenuhi. Untuk n sama dengan 3 itu tidak memenuhi. Nah, kemudian untuk n sama dengan 4 dengan cara yang sama, berarti ruas kiri itu kan sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4, ya kan. Nah, di sini kita punya U1 sampai U4 0, berarti kalau kita jumlahin ya 0. Nah, ini sama dengan seperti n sama dengan 3, ruas kanan itu tidak sama dengan 0 karena di sini nggak ada n-4. Jadi kita nggak bisa di sini hasilnya nggak bisa 0, berarti tidak mungkin 0. Nah, di sini sama seperti yang n sama dengan 3, ini tidak memenuhi. Jadi, untuk kasus yang pertama n sama dengan 1, 2, 3, 4 itu ada dua bilangan yang memenuhi, yaitu n sama dengan 1 dan n sama dengan 2. Oke, di sini kita punya n sama dengan 1 dan 2 untuk yang kasus pertama, Nah, kemudian gimana untuk kasus yang kedua? Nah, berarti kan kasus yang pertama kan 1, 2, 3, 4. Berarti untuk kasus yang kedua kita punya n lebih dari 4. Nah, gimana tuh cara mengeksekusi untuk kasus yang kedua? Oke, kita akan lanjut ke halaman 2. Nah, ya, di sini kita akan lanjut di halaman 2 untuk kasus yang kedua, yaitu n lebih dari 4. Nah, terus idenya gimana tuh? Oke, pertama ini kan tadi ruas kiri udah kita misalkan ya, yang ini itu bentuknya UI, ya kan. Berarti ruas kiri itu sama dengan I sama dengan 1 sampai n dari UI, ya kan. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini ini kan bentuknya U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 ditambah dan seterusnya sampai UN, ya kan. Nah, di sini kita sebelumnya sudah tahu U1, U2, U3, U4 itu 0. Jadi kita boleh hilangkan. Sehingga ini sama saja penjumlahan dari U5 sampai UN. Berarti kita bisa simpulkan itu sigma I sama dengan 5 sampai N dari UI. Iya enggak? Nah, terus setelah kita dapat ini, idenya apa? Nah, idenya gini. Coba, kalau kita kembalikan UI ke semula, berarti kan ini sama saja sigma dari I sama dengan 5 sampai N untuk I-4 dikali I-3 dikali I-2 dikali I-1 dikali I, ya kan. Nah, terus apa yang akan kita lakukan? Oke, ide dari soal ini, ide untuk solusi soal ini adalah ini. Nah, di sini di video sebelumnya di materi induksi matematika soal dari subscriber, kita telah membuktikan persamaan ini. Silahkan yang belum menonton, tonton lebih dahulu untuk pembuktian dari persamaan ini. Nah, di sini kan kita punya untuk setiap bilangan asli n dan k berlaku persamaan berikut. Nah, di sini kita udah membuktikan di video sebelumnya, kan? Nah, apa hubungan dari persamaan ini dengan bentuk ini? Nah, coba kita perhatikan nih. Ini kan bentuknya kan perkalian dari bilangan berurutan, ya kan? Dan seterusnya gitu. Nah, ini juga ini I-4, I-3, I-2, I-1, I itu kan bilangan berurutan yang dikalikan, ya kan? Kemudian ada sigmanya. Nah, di sini coba, ini kan awalnya itu M, ini I-4. Nah, pertama coba kita misalkan I-4 itu sama dengan M, berarti I-4 itu sama dengan M, maka I sama dengan M plus 4, ya kan? Nah, di sini kita kalau kita misalkan ini M, berarti kan ini M plus 1, ya kan? Terus ini M plus 2, ya kan? Yang ini M plus 3. Terus yang I ini M plus 4, ya kan? Berarti ini dikalikan semua, itu sama saja bentuk yang I-4 sampai I itu. Nah, kemudian karena kita akan mengubah bentuk I menjadi bentuk M, ya sudah, ini batasnya juga kita ubah. Ini kan masih I, kita ubah jadi M. Oke,
untuk batas bawah kan I sama dengan 5. Kita ubah jadi bentuk M. Kan I sama dengan M plus 4, berarti M plus 4 sama dengan 5. Sehingga di sini kita punya M sama dengan 1, ya kan, untuk batas bawah. Nah, untuk batas atas, yang N ini berarti kan batas atas, itu I sama dengan N, ya kan, I sama dengan N. Nah, sehingga di sini I kan M plus 4 sama dengan N, maka M itu sama dengan N min 4. Jadi untuk batas bawah ini, batas atas ini, kita ubah jadi dalam bentuk M. Sehingga ini sama dengan sigma dari, oke, batas bawahnya adalah M sama dengan 1. Kemudian batas atasnya adalah N min 4. Kemudian yang ini kita ubah jadi perkalian M itu. M dikali M plus 1 dikali M plus 2 dikali M plus 3 dikali M plus 4. Ya kan? Nah, oke, di sini kita dapat nih bentuk seperti bentuk yang ada di sini. Ya kan? Di sini kan M dikali M plus 1, M plus 2, dan seterusnya sampai M plus K min 1. Nah, di sini kita M kali M plus 1, M plus 2, M plus 2, sampai M plus 4. Berarti kalau kita lihat, ini kan sama bentuknya dengan ini, dengan K sama dengan 5. Ya kan? Di sini kan M plus K min 1. Berarti kalau K sama dengan 5, M plus 4. Benar kan? Nah, jadi bentuk sigma ini dapat kita ubah jadi bentuk seperti ini. Nah, sehingga ini sama dengan, oke, coba kita lihat bentuknya. Di sini bentuk akhirnya kan ini atasnya N. Di sini mulai dari N sampai N plus K, berarti sampai batas atas ditambah K, ya kan? Sehingga bentuk ini itu karena ini mulainya dari N-4, berarti itu sama saja perkalian N-4 sampai yang terakhir adalah batas atas ditambah K. Berarti batas atas ditambah K, berarti N-4 ditambah 5, ya kan? Berarti perkalian dari N-4 sampai N-4 plus 5. Atau ini bisa kita sederhanakan langsung jadi N plus 1, ya kan? Nah, di sini untuk menulis seluruhnya berarti ini N-3, kemudian dikali N-2, kemudian N-1, kemudian N, terus N-1, ya kan? Terus dibagi dengan ini K plus 1, berarti 5 plus 1, berarti adalah 6. Nah, di sini kita sudah menyederhanakan dari ruas kiri, ya kan? Sehingga kita punya ruas kiri sama dengan perkalian N-4 sampai N plus 1 dibagi oleh 6. Nah, di sini kita tinggal substitusi dong untuk mengerjakan soal ini. Oke, kita lanjut ke halaman 3. Nah, di sini tadi yang ruas kiri sudah kita sederhanakan. Bentuknya yaitu N-4 dikali N-3 dikali N-2 dikali N-1 dikali N dikali N plus 1. Terus dibagi oleh 6, ya kan? Bentuk ini tadi sudah kita bahas di halaman 2. Itu berarti sama dengan yang ini tetap 26 dikali N-2 dikali N-1 dikali N plus 1. Nah, dari sini kita punya nih, kan kita sudah untuk kasus N sama dengan 1, 2, 3, 4 ini sudah kita hitungkan. Yang memenuhi itu kan N sama dengan 1 sama 2, ya kan? Nah, kemudian untuk kasus yang kedua kita coba lihat N lebih dari 4. Nah, kalau N lebih dari 4 berarti kan yang N-2 ini positif, N-1 positif, N juga positif, N plus 1 juga positif. Begitu juga yang ini, ya kan? Ini. Nah, sehingga karena ini positif kan bukan 0, berarti ini bisa kita bagi, ya kan? N plus 1 dengan N plus 1, N juga dengan N, N-1 dengan N-1, N-2 dengan N-2, ya kan? Jadi kita dapat bentuk yang lebih sederhana lagi. Nah, di sini kita tinggal punya N-4 dikali N-3, ya kan? Sama dengan 26 dikali 6, 6 nya pindah ke kanan berarti dikali 6, ya kan? Nah, di sini kita punya N bilangan asli, ya kan? Berarti ini adalah bilangan asli, ini bilangan asli, ya kan? Karena N lebih dari 4. Nah, berarti kita tinggal cari bentuk faktor dari 26 kali 6 yang membentuk dua bilangan asli berurutan, ya kan? N-4 sama N-3 bilangan asli berurutan kan? Nah, di sini kalau kita lihat 26 itu adalah 13 kali 2. Kemudian 6 tetap 6. Nah, di sini kalau kita hitung yang 2 kali 6, berarti kan 12, ya kan? Kemudian yang 13 ya kita kali 13. Nah,
di sini kalau kita lihat n-4 dikali n-3 itu sama dengan 12 dikali 13. Nah, di sini untuk yang n-4 sama n-3, bilangan yang paling kecil apa? N-4 kan? Nah, kemudian 12 dikali 13, bilangan yang kecil apa? 12. Jadi kita bisa langsung sederhanakan n-4 itu sama dengan 12. Jadi n sama dengan 16. Jadi untuk n yang lebih dari 4 yang memenuhi itu adalah n sama dengan 16. Oke, di sini paham kan? Nah, sehingga kita sudah mendapatkan semua bilangan asli n yang memenuhi. Jadi jawaban dari soal ini tentukan bilangan asli n yang memenuhi persamaan ini, berarti itu n sama dengan di sini kita punya 1, 2, dan 16. Oke, kita punya 1, 2, dan 16 ya. Jadi jawabannya bilangan asli n yang memenuhi persamaan berikut itu 1, 2, dan 16. Oke, di sini paham kan? Badum tes. Sekian, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.